Datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat itu terjadi?" Nabi tak jawab. Itu menunjukkan bahawa Allah tidak berikan wahyu kepada Nabi untuk menetapkan hari bulan, tahun. Nabi tidak menjawab, tapi Nabi balik bertanya, "Ma'a'datta laha?" Siapa tadi yang bertanya? Manakala Nabi menyampaikan tazkirah, orang ini bertanya, "Mata sa'ah?" Nabi diam saja. Nabi terus berikan tazkirah. Selepas itu baru Nabi tanya, "Aina sa'il?" Siapa yang bertanya tadi? "Saya ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Ma'a'datta laha?" Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu? Menunjukkan bahawa hari bulan dan tahunnya tidak diketahui siapapun. Bila hari ini beredar berita bahawa ada tulisan, ada orang yang mengetahui hari kiamat, maka bercanggah dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tidak pernah membicarakan itu kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Sedangkan Al-Quran jelas-jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, bila terjadinya. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalah tanda-tandanya, maka Nabi banyak bercerita. Tanda-tanda ini dibagi dua. Ada tanda yang bersifat fisik, nampak. Di antaranya ucapan Nabi, tatawul al-bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan tower yang tinggi. Itu sudah tampak hari ini. Bahkan Imam San'ani menyebutkan, bila ada binaan, bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Abi Qubais, salah satu tanda hari kiamat. Hari ini kita melihat Jabal Abi Qubais dulu bukit yang paling tinggi di samping Ka'bah. Hari ini Jabal Abi Qubais lah yang paling rendah. Jabal Abi Qubais di belakang bukit Safa. Bila kita naik ke atas bukit Safa, ingin memulai sa'i menghadap ke arah kiblat, tepat di belakang kita Jabal Abi Qubais yang dipotong, dikerat, kemudian di atasnya dibina istana Raja Fahad. Dulu kerana Makkah itu seperti kuali, lalu kemudian di tengah itu Ka'bah, maka bukit-bukit di sekeliling yang paling tinggi adalah Jabal Abi Qubais. Hari ini Jabal Abi Qubais paling rendah, ditambah gedung-gedung tinggi dan Zamzam Tower paling tinggi. Maka ini salah satu tanda fisik yang nampak oleh mata. Lalu kemudian tentang bagaimana seorang ibu antalidal amatu rabbataha, seorang budak hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini pun juga physically, nampak dia oleh mata. Ada dua makna bahawa seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Yang pertama maknanya, ketika umat Islam berkuasa, lalu kemudian dia menguasai suatu kawasan, maka perempuan-perempuan itu menjadi budak, dan budak-budak ini melahirkan anak-anak yang merdeka. Maka maknanya Islam punya kekuasaan yang luas. Akhirnya ibunya budak hamba sahaya, anaknya orang merdeka. Makna pertama. Sedangkan makna yang kedua adalah antalidal amatu rabbataha, maknanya seorang ibu melahirkan anak dan anaknya menderhaka, sehingga seolah-olah ibu menjadi budak dan anak menjadi tuan. Ini pun fisik, nampak dengan nyata. Saya termasuk suka mengkaji tanda-tanda yang tampak, tapi sebenarnya yang lebih condong daripada hadis-hadis itu adalah bukan benda, tapi condong kepada maknawi. Makna yang terkandung di balik suatu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan bahaskan satu daripada banyak hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi.
atau biasa dikenali dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi hatta hingga yuqbadal ilmu. Yang pertama, dalam hadis ini ada 6 tanda. Ini yang akan kita bahaskan. Yang pertama, yuqbadal ilmu. Ilmu dicabut. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu dengan akarnya sekali. Lalu bagaimana ilmu itu tercabut? Bi mautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka berapa cabang ilmu hilang. Imam Syafi'i alim dalam bahasa Arab, Imam Syafi'i alim dalam tafsir, Imam Syafi'i alim dalam fiqh, Imam Syafi'i alim dalam hadis, bahkan bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun usul fiqh. Lalu kemudian ketika meninggal, masih ada digantikan oleh murid-muridnya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi. Tapi kemudian makin ke bawah, maka hilanglah ilmu. Maka yang muncul orang jahil, yang kemudian dianggap sebagai orang berilmu. Wal'iyazubillah, na'udzubillah. Maka saya pribadi tak pernah berkata menurut paham saya, menurut pendapat saya, karena saya takut tergolong dalam orang yang disebut Nabi al-juhala, orang jahil tapi seperti berilmu. Zahirnya orang menyangka berilmu padahal tidak. Maka selalu saya mengambil pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam An-Nawawi, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Az-Zahabi, menurut Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, untuk menyelamatkan diri daripada juhala. Na'udzubillah. Maka nanti kata Nabi SAW, sebelum hari kiamat, bermunculanlah juhala kerana pandai berbicara, kerana berpakaian ulama. Al-juhala yalbisuna libasal ulama. Orang jahil tapi memakai pakaian ulama, pandai berbicara, lalu orang menyangka dia alim, padahal dia tak lebih daripada orang dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Sebenarnya kiamatnya sudah terjadi pada isinya, tapi alamnya belum kiamat besar. Maka kata ucapan Nabi SAW dalam suatu hadis, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, bila diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang faham, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Makna kiamat di situ bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat isinya. Bila pembinaan masjid ini diberikan kepada orang yang tidak pakar, tidak memiliki kepakaran pada bidang itu, fantaziris sa'ah, maka tunggulah sa'ah, kiamat, hari kiamat. Makna kiamat di situ bukanlah kiamat alamnya, tapi isinya sudah kiamat. Begitu juga dengan ucapan Nabi tentang masalah idza waqa'a ala ahadikumul qiyamah, bila terjadi kiamat pada salah seorang kamu, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada anak korma, falyaghrisha, tanamlah, kerana dia akan menanam itu, lalu kemudian dia mati. Bagaimana mungkin kiamat terjadi pada satu orang? Maka makna kiamat dalam hadis ini, alamnya tidak kiamat, tapi orang itu mengalami kiamat, maknanya mati dia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka bahwa kiamat sudah terjadi pada isinya, ya, kerana banyaknya orang jahil. Oleh sebab itu alhamdulillah, kita di Malaysia masih ada para ulama, masih ada para mufti, masih ada para habaib. Maka kita datang ke majlis-majlis mereka, hindari majlis-majlis orang-orang jahil yang tidak diketahui sanad ilmunya, yang tidak diketahui dapat dari mana, bahkan mendakwa mendapat dari mimpi. Langsung berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung saja terus mendapatkan zikir talqin dari Rasulullah SAW tanpa bersanad, tanpa berguru. Padahal para imam mengajarkan kita ada namanya sanad.